sebenarnya. Kembali di Bincang Pagi, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangannya. Pak Joko, tadi apa tanggapan Anda kalau Mas Firman melihat ini harus dibedakan nih, aktivitas politik tidak bisa diperkarakan atau dipidanakan untuk aktivitas politiknya. Anda melihatnya bagaimana? Sedangkan kalau mereka diberikan jabatan lagi bisa cukup berbahaya katanya. Ya, saya kira ke depan hakim-hakim tingkat pertama dan banding harus mengikuti putusan Hakim Agung Hartijo ini. Karena kalau memang diperlukan dan karena ini dampaknya akan sangat luas ya. Bagaimanapun juga namanya sanksi pidana, sekalipun hanya pidana tambahan berupa pencabutan. Tapi ini nanti akan memberikan pembatasan kepada mereka. Ruang gerak mereka akan semakin berkurang, sehingga tidak mungkin untuk melakukan perbuatan lagi. Oleh karena itu sanksi ini juga harus ada efek pencegahannya. Ditelus efeknya harus ada. Oke, berarti dalam hal ini lebih ke jabatan ya? Jabatan politiknya, bukan aktivitas gitu. Jabatan politik ya. Oke. Nah, kalau Anda melihat juga, apakah pencabutan hak politik ini sudah cukup memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi, atau sebetulnya kalau kita bandingkan dengan pemiskinan misalnya, semua harta bendanya disita, itu jauh lebih keras, jauh lebih terasa dampaknya? Kang Asep lihatnya bagaimana? Ya, untuk koruptor, apalagi menjelang para pelantikan Pak Dewan sebentar lagi kan, berapa hari lagi. Saya kira pembelajaran. Kalau nanti para putusan pengadilan mengatakan pencabutan hak politik, pemiskinan dalam tanda petik, artinya barangnya disita, dirampas. Nah, seorang politikus akan berpikiran kan, ketika saya untuk mengambil peran negara, cari jabatan, cari kekuasaan, saya harus menjadi politikus yang etis, tidak melanggar yuridis. Karena kalau melanggar etis, melanggar yuridis, dia akan menjadi politisi yang akan dicabut hak politiknya. Kalau hak politiknya disadari akan dicabut, saya kira pembelajaran semua politik tidak akan menjadi maling gitu kan. Karena kan banyak kan yang dilakukan oleh politik-politik itu, nyari kekuasaan, nyari duit, nyari jabatan. Nah, setelah duduk dia enak punya kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan dengan cara mengkhianati amanat rakyat, saya pikir hakim-hakim tidak, kewajiban hakim karena undang-undang beri ruang, dan ruang itu diberikan oleh siapa? Pada politik kok. Silahkan hak kami cabut sesuai pasal 18 itu kan, dan pasal-pasal lainnya. Nah, kalau ketika haknya dicabut, saya kira pembelajaran politik yang lain, kami telah memberi undang-undang hak cabut politiknya. Tapi ketika anggota dewan maju atau siapa dari eksekutif juga orang politik jadi melakukan perbuatan mengkhianati rakyat, mengkhianati hak politiknya juga, hak politiknya dicabut menurut saya. Dan itu akan menjadi efek jerak saya kira. Dan saya kira memang kata, walaupun kita menganut harus diikuti putusan, saya kira putusan Hartijo, tapi hanya di situ. Saya kira jangan sampai nanti PK-nya dibatalkan, karena sekarang ada modus kalau sama KPK kasasi yang Pak Hartijo dihukum, nanti PK-nya dibatalkan, maka ada PK yang 2 kali dibatalkan, itu bahaya. Dan tidak hanya berhenti sama situ. Perkara yang LH ini ada politis-politis lain yang harus ditangkap oleh KPK. Itu harus cabut hak politik atau menyangkut lingkaran politis-politis yang memang jabatannya tinggi. Oke, nah pencabutan hak politik ini termasuk salah satu yang dikhawatirkan tidak nih bagi para pelaku korupsi kalau Mas Firman melihatnya? Ya, saya pikir tadi harus on the track ya. Walaupun tadi Pak Asep memberi sinyal, ini ada selera di antara para hakim juga, ini yang juga harus bisa kita cermati betul. Apa sih yang menjadi soal? Yang penting jangan terjadi error in judgment. Ya, kesalahan dalam pengumuman itu kan daya rusaknya itu sangat luas. Nah, dalam konteks penerapan hukum juga ada mekanisme namanya RIA, Regulatory Impact Analysis. Harus diukur ini. Apalagi CBA-nya, cost and benefit-nya, untung bermanfaat atau tidak. Karena kalau penghukuman yang tidak jelas track-nya ini, apalagi masih menimbulkan selera, saya menyebutnya perbedaan interpretasi. Kalau Pak Asep kan selera di antara para hakim, saya menyebutnya ada perbedaan selera. Nah, di sini menurut saya memang legal gap ini jangan sampai terjadi error in judgment. Bolehlah judicial notice, ini catatan peradilan, ya. Tetapi pada sisi lain error in judgment, kesalahan penghukuman karena beda rel, ini political activity, yang satu adalah judicial activity, kan memang wilayah yang berbeda. Tentu harus ada mekanisme yang tepat di dalam. Oke, baik. Tadi kalau Mas Firman melihat mana yang lebih ditakuti antara pencabutan hak politik, kemiskinan, atau hukuman kurungan penjara? Minjam istilah Witness Emerson, pengadilan tidak boleh menjadi monster atau menakuti masyarakat. Yang ada adalah pengadilan itu adalah harus menjadi ruang pendidikan. Tadi saya sebutnya pengabdi kemanusiaan hakim kita ini. Maka itu bisa saja hukuman itu diberikan yang maksimal, tetapi dengan model yang terukur. Walaupun catatan akhirnya adalah error in judgment dalam keadaan normal. Negara kita kan masih banyak korupsi, saya kira itu perlu langkah-langkah seperti itu. Luar biasa, itu menentukan. Jadi menurut Bapak dengan langkah yang luar biasa. Ya, ini memang 21 ya posisinya. Enggak lah. Jadi ini dinilai pencabutan hak politik ini cukup bisa memberikan efek jera, begitu? Semuanya sepakat seperti itu? Sepakat, harus. Saya belum sepakat. Mas Firman belum ya, jadi masih meragukan. On the track saja kalau criminal justice system itu juga sudah mengatur kan
konsekuensi dari tindakan seseorang. Ya. Seseorang dihukum atas perbuatannya. Perbuatannya apa? Korupsi. Ya, kalau politik aktivitas bukan monster, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan persepsinya, Jangan mau disebut monster, ya. persepsinya. Karena bagi masyarakat kan bisa saja orang yang terkena proses hukum kan juga warga masyarakat. Ya makanya politisi jangan melakukan perbuatan melawan hukum. Betul. Kalau melawan hukum tidak akan diadili sama hakim. Betul. Walaupun pada sisi lain tadi yang saya sebut konfigurasi politik dan hukum ini persoalan masih belum selesai. Karena bisa saja menimbulkan implikasi balik. Pembentuk undang-undang, katakanlah yang Pak Asep saya sinyalkan tadi anggota dewan yang nanti bisa saja punya persepsi yang lain. Hakim pada periode yang berikutnya atau pada kasus yang lain juga punya persepsi yang lain. Inilah law need interpretasi. Setiap hukum memang ada ruang-ruang interpretasi. Oke, jadi menurut Anda hukuman apa yang paling membuat jerah untuk koruptor nih? Kalau Ya. dirasa pencabutan hak politik Hukumlah orang belum itu, membuat jerah, ya, apa hukum itu orang itu hukumannya, sesuai Mas dengan, Firman? karena konsep penjeraan adalah konsep masa lalu. Kita sudah harus ke depan. Karena konsep RUU KUHP dan KUHP yang ke depan ini adalah bukan untuk penjeraan, tapi perbaikan. Berikanlah hukuman yang mendidik, hukuman yang mencerahkan. Itu yang penting. Karena terjadi korupsi dididik enak-enak sama kami semua Jadi dihukumnya dididik kalau Pendidikannya ya. itu maksudnya begitu. Nggak bisa Ya. dong. Korupsi itu kejahatan luar biasa. Iya. Tidak perlu dibinasakan kalau Tapi, saya. tapi sistem kepenjaraan juga gagal. Negara ini tidak boleh juga menjadikan negeri ini negeri penjara. Karena juga pada akhirnya juga tidak ada kemanfaatan apa-apa. Kita sudah sama-sama tahu konsep Saharjo itu sebenarnya sudah lama gagal. Oke, baik sekali. Korupsi itu Terakhir, Pak Joko. Ya. Undang-undang korupsi kita sumber hukumnya selain hukum nasional juga ada konvensi Ya, dari internasional UNCIC itu ya. yang kita terikat pada itu. Oleh Ya. karena itu kadang-kadang ada aturan-aturan hukum yang mungkin menurut ukuran Iya. hukum nasional ini sangat kejam. Tapi Ya. kita karena menerapkan konvensi internasional yang sudah kita Baik. ratifikasi. Dan tentunya hukum sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi Ya, atau dikompromikan betul. lagi tentunya ya. Baik, Ya. terima kasih Bapak-bapak semuanya sudah hadir di Bincang Pagi. Menarik sekali perbincangannya dan pemirsa itulah tadi perbincangan kami hari ini mengenai pencabutan hak politik bagi para pelaku korupsi. Dan namun bukan akhir dari Bincang Pagi, kita masih akan ada bedah editorial media Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi. Selesai.